Perkenalkan, saya Marlin Lydia Tandebori. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar padding. Untuk video padding terbagi atas dua bagian, dan pada video pertama kita akan membahas tentang properti individu dari padding dan penggunaan properti padding untuk mendeklarasikan semua nilai padding ke dalam satu deklarasi. Padding adalah salah satu properti pada CSS yang digunakan untuk membuat ruang di sekitar konten elemen di dalam batas yang telah ditentukan. Sama halnya dengan border dan margin, padding ini memiliki beberapa batas. Di antaranya ada batas atas, batas kanan, batas bawah, dan juga batas kiri. Untuk padding sendiri, terdapat beberapa sisi individu sesuai batas yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada padding top, yang mendeklarasikan atau memberikan nilai pada batas bagian atas, padding right untuk memberikan nilai pada batas kanan, padding bottom untuk memberikan nilai pada batas bawah, dan padding left digunakan untuk memberikan nilai pada batas kiri. Terdapat 3 satuan padding yang bisa digunakan. Yang pertama ada satuan panjang, digunakan untuk menentukan padding dalam satuan pixel, pt, cm, dan lainnya. Yang kedua adalah persen. Persen digunakan untuk menentukan padding dalam persentase yang memungkinkan untuk beradaptasi ketika ukuran layar berubah. Dan yang ketiga adalah inherit. Inherit akan menentukan padding yang harus diwarisi dari elemen induknya. Di sini padding tidak mendukung nilai negatif atau nilai auto. Hal tersebut dikarenakan apabila kita menerapkan nilai auto pada padding, maka paddingnya tidak akan berjalan sesuai dengan perintah yang kita berikan atau value yang kita berikan pada padding. Di sini ada contoh 1 yang menjelaskan tentang pengaturan padding untuk 4 sisi elemen, di mana di sini kita akan Di sini ada contoh 1 yang memberikan gambaran bagaimana pengaturan padding pada keempat sisi elemen. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada website W3School. Kalau kita lihat sama-sama pada website W3School, di sini sudah ada penggunaan padding dari masing-masing sisi, di mana padding top dan bottomnya adalah 50 pixel, sedangkan padding right-nya 30 pixel dan padding left-nya 80 pixel. Kalau teman-teman lihat pada kotak yang berwarna ungu, di sini merupakan lapisan atau lebar dari padding tersebut, di mana pada sebuah konten halaman website terdiri atas beberapa lapisan dan salah satunya adalah padding. Selain itu ada border, teman-teman bisa lihat pada garis putus-putus berwarna biru, dan juga ada margin. Berikut adalah properti padding. Properti padding ini digunakan untuk menyingkat penulisan dari padding individu. Properti padding dapat diterapkan untuk beberapa properti individu seperti padding top, padding right, padding bottom, dan padding left. Pada contoh 1 di properti padding, di sini menjelaskan bagaimana penggunaan padding dengan 4 parameter atau 4 nilai. Untuk menuliskannya, kita memerlukan sistematika penulisan, di mana untuk menuliskan 4 sisi di dalam satu properti, kita tuliskan terlebih dahulu sisi bagian atas atau padding top, diikuti dengan sisi bagian kanan atau padding right, lalu sisi bagian bawah atau padding bottom, dan yang terakhir adalah sisi bagian kiri atau padding left. Jadi, di bagian sebelah kiri ini, dia memiliki nilai sebesar 100 pixel, sebelah kanan atau padding kanan memiliki nilai sebesar 50 pixel, sedangkan untuk padding atas memiliki nilai sebesar 25 pixel dan padding bawah memiliki nilai sebesar 100 pixel. Contoh 2, penggunaan padding dengan 3 parameter atau 3 nilai. Untuk menuliskan 3 parameter tersebut, kita tuliskan dengan mengawalinya menggunakan nilai padding top, diikuti dengan padding right dan padding left, dan diakhiri dengan padding bottom. Jadi di sini hasilnya akan terlihat bahwa padding top memiliki lebar sebesar 25 pixel, padding right dan left-nya adalah 50 pixel untuk masing-masing sisi,
dan padding bottom 75 pixel. Contoh ketiga memberikan kita gambaran bagaimana penggunaan padding dengan dua nilai. Untuk contoh 3 ini kita terapkan apabila kita ingin menerapkan satu value atau satu nilai atau satu ukuran pada dua sisi padding kita. Di sini dicontohkan adalah padding top dan bottom memiliki nilai 25 pixel atau lebar 25 pixel, sedangkan right dan left-nya 50 pixel. Untuk menuliskannya, terlebih dahulu kita tuliskan nilai dari padding top dan bottom, selanjutnya diikuti dengan padding right dan left. Dan yang terakhir adalah contoh keempat, memberikan kita gambaran bagaimana menggunakan suatu nilai untuk diterapkan pada semua sisi padding. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Pada video berikut, kita akan bahas tentang padding dan width pada CSS.